Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang berjudul Baros, keluaran tahun 2024. Film ini mengisahkan sosok hantu yang ditugaskan untuk menjaga ruang harta yang sudah terkunci selama 400 tahun. Tapi suatu hari ada seorang anak cewek yang gak sengaja membuka ruang harta itu. Bermula dari ketidaksengajaan itu, mereka pun menjadi sahabat dan bersatu melawan orang yang ingin membobol ruang harta itu. Dari petualangan mereka itu jugalah terkuak kenyataan kelam yang harus ditanggung oleh hantu itu. So, mau tau nggak keseruan film ini? Langsung aja deh bumper Om Brewok Story. Awal film kita diceritakan kisah pasukan Portugal di bawah kepemimpinan Vasco da Gama yang menguasai bagian barat India, tepatnya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Goa. Ada sebuah kisah dongeng yang selalu dinyanyikan sebagai lagu pengantar tidur. Sosok hantu yang dikenal sebagai Baros, hantu yang sangat setia ke tuannya untuk menjaga ruang harta karun di benteng pasukan Portugis. Rupanya itu bukanlah hanya dongeng semata. So, kita mulai filmnya. Sebelum lanjut, Om terima kasih dulu nih buat Kak Aziza Azaro yang udah ngasih super thanks ke Om. Semoga rezeki kakak diganti berlipat-lipat ganda ya. Terus kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks juga deh. Terima kasih sekali. Lanjut, Goa tahun 1633 diperlihatkan gudang harta karun pasukan Portugal. Di saat itu ada orang yang hendak membobol tuh berangkas. Hantu yang menjaga ruang harta yang bernama Baros tiba-tiba terbangun dari segelnya. Sudah bertahun-tahun dia disegel di berangkas itu. Nah, dikala bingung-bingungnya itu, tiba-tiba ada sebuah kilat yang nibanin sebuah boneka serem yang seketika itu juga tuh boneka pun langsung hidup. Boneka itu mengaku sebagai boneka voodoo yang ditugaskan untuk menemani si Baros sampai di akhir zaman. Baros yang kehilangan semua memorinya dikasih tahu kalau tugas Baros itu menjaga ruang harta karun ini sampai tuannya Vasco da Gama kembali. Atau kalau enggak, keturunan langsung dari Vasco da Gama yang datang. Setelah menyerahkan kunci ruang harta itu ke pemilik aslinya, maka kutukan Baros akan sirna. Dengan kitab yang dipegang oleh si voodoo, dia akan membimbing si Baros sampai tujuan tuannya tercapai. Untuk pertama-tama, Baros harus mengusir semua penyusup yang ingin mencuri dari ruang harta itu. Rupanya, ruang harta itu dibobol oleh mantan anak buahnya si Vasco yang bernama Mendoza. Dia mengambil sebuah anting langkah milik putri da Gama yang bernama Isabella. Nggak mau anting-anting itu pindah tangan ke penjahat, Baros langsung menghajar semua para pencuri-pencuri itu. Lah, semuanya langsung pada keder lah. Mereka itu diserang oleh sosok tak kasat mata. Dengan menunggangi kuda siluman, semua orang pun langsung pada kocar-kacir melarikan diri. Mendoza akhirnya menyadari kalau hantu Baros penjaga ruang harta telah terbangun dari segelnya. Anehnya, setelah mengusir semua pencuri, tubuh Baros langsung tersegel kembali. Menurut kitab yang dibacakan oleh si voodoo, Baros itu tidak akan bisa keluar dari ruangan itu sampai kiamat. Kecuali Baros mengembalikan kunci ruang harta itu ke pemilik aslinya, Vasco da Gama atau keturunannya. Di titik itu, baru deh Baros mengingat kalau sebenarnya dia itu sudah mati. Dia itu dikutuk oleh dukun agar arwahnya menjaga ruang harta milik tuannya itu. Mengetahui dia tidak akan bisa keluar dari sana, Baros pun meneteskan air mata yang berubah menjadi kristal berwarna biru. Lebih dari 400 tahun kemudian, diperlihatkan acara Goa Investor Summit. Seluruh investor kakap di seluruh dunia akan datang ke acara itu. Salah satunya wanita yang bernama Susan Matthew, seorang pensiunan diplomat yang sekarang tinggal di Goa. Mengetahui kedatangan Susan, Inspektur Subu langsung mempersilahkannya untuk masuk. Nah, ketika diantar sama Subu masuk ke dalam gedung, nggak sengaja ada pade-pade yang hacing-hacing. Rupanya dia kepala kurator Museum Nasional Goa yang bernama Mendoza. Yes, benar, Mendoza ini keturunan langsung dari Mendoza yang mau nyolong di ruang harta 400 tahun yang lalu. Nah, di luar diperlihatkan para investor yang mulai berdatangan dengan helikopter. Salah satunya keluarga kaya raya yang bernama Ron Madav. Ron berniat mengikuti lelang sebuah bangunan bersejarah di Goa yang akan dia bangun sebagai kasino. Rupanya Ron juga membawa putrinya yang bernama Isa Ron. Aslinya si Ron tidak ingin mengajak si Isa ke bisnis tripnya itu, tapi karena suatu hal Isa akhirnya diajak. Di helikopter terlihat si Isa yang enggan turun. Dia tuh melihat video dari teman-temannya yang bilang kalau mereka itu kangen gila-gilaan bersama si Isa lagi. Jadi Isa itu terkenal sebagai anak yang bermasalah di sekolah.
Berbagai kenakalan Isa dilakukan sampai membuat kepala sekolah puyeng cekot-cekot. Karena sudah tidak bisa mentolerir kenakalannya si Isa seharusnya dikeluarkan. Tapi karena Ron merupakan salah satu investor di sekolah itu, Isa diberikan hukuman skorsing selama beberapa minggu. Itulah kenapa Isa ikut dengan bapaknya. Anehnya, pas Isa mendaratkan kakinya di goa, seketika jam segel di ruangan harta beraksi. Fudu yang menyadari itu langsung mengecek kitab. Fudu sadar penantian mereka tidak akan berlangsung lama lagi karena keturunan Vasco da Gama sudah sampai di goa. Ketika Ron dan rombongan menuju gedung bersejarah yang akan dilelang, mereka dicegat oleh para demonstran yang menentang pembangunan kasino di wilayah itu. Di saat hendak maju, ada seorang bocah keling yang mengetuk-ngetuk kaca mobilnya si Isha. Dia memberikan selebaran tentang penolakan pembangunan kasino. Tapi Isha yang emang rebel dari kecil malah membuka tuh jendela dan malah berkenalan sama bocah yang bernama Choto. Ya langsung dijewer lah itu bocah. Jelas saja Ron pun marah ke Isha yang tidak pernah mengikuti perintah ayahnya. Singkat cerita, Ron dan keluarganya pun sampai di gedung lelang. Di sana Ron juga diperkenalkan dengan De Souza, kepala keamanan lelang di sana. Tak berselang lama, acara perkenalan barang-barang yang akan dilelang pun digelar. Isha yang masih bocah jelas saja merasa bosan ngelihat acara menye-menye kayak gitu. Karena hal itu jugalah Isha memutuskan kabur untuk mencari kesibukan di luar saja. Nah, di gedung sebelah yang digunakan sebagai museum, diperlihatkan Mendoza yang memberi penjelasan ke tamu-tamu museum. Sedangkan Isha yang gabut malah masuk ke dalam museum. Ketika Isha berada di ruangan itu, Fudu bisa merasakan kalau pewaris ruang harta telah datang. Fudu juga bilang setelah orang itu menerima kunci ruang harta, mereka berdua akan terbebas dari kutukan ini. Sedangkan di museum, Mendoza menjelaskan silsilah keluarga Vasco da Gama. Mendoza juga menjelaskan tentang antik milik Putri Isabella yang cuma sebelah. Konon katanya, anting yang satunya lagi dipegang oleh pewaris asli dari kerajaan Goa. Bila anting itu bersatu, maka ruang harta akan terbuka. Nggak tahu dari mana, tiba-tiba si Chota malah datang. Ngelihat Isha, Chota pun langsung bertanya, ngapain anak bule di sini? Nah, pas si Mendoza lagi sibuk menjelaskan tentang lukisan keluarga Vasco da Gama, Isha terlihat anteng. Padahal ini bocah aslinya sih petakilan gak ketulungan. Anehnya, Putri Isabella sangat mirip dengan si Isha. Lah, si Mendoza kaget lah, dia itu seperti ngelihat hantu. Tapi tahu-tahu si Isha malah udah hilang. Isha yang gabut parah meminta si Chota ngajak jalan-jalan di sekitaran sana. Isha pun bertanya kenapa warga pada menolak dibangun kasino di sana. Chota pun menjelaskan kalau bangunan kuno itu sudah menjadi warisan budaya mereka. Apalagi pemukiman kumuh di sekitar sini akan ikut digusur kalau kasino itu sampai dibangun. Chota juga bilang kalau di bangunan itu penuh dengan hantu botak berewokan. Nah, ketika si Isha dan Chota lagi jalan-jalan, Mendoza yang menyadari sesuatu langsung naik ke atas loteng museum. Dia membuka sebuah peti kuno dan membaca parkamen kuno. Mendoza juga melihat jam kuno di atas yang ternyata kembali bergerak. Itu menandakan kalau ahli waris ruang harta telah datang ke goa. Kembali lagi ke Chota dan si Isha. Karena Isha nggak percaya dengan hantu, Chota bilang kalau bibinya itu dukun sakti yang sering berbicara dengan hantu. Alhasil, Chota pun mengajak si Isha pergi ke kampungnya. Benar aja, pas ngintip dari jendela, bibinya Chota yang bernama Moesi Maria sedang melakukan ritual voodoo. Namun di kala itu, Maria langsung menyadari kehadirannya si Isha yang merupakan keturunan Vasco da Gama. Nggak berselang lama, Mendoza pun mendatangi si Maria. Mendoza mau ngasih tahu kalau keturunan Vasco da Gama udah datang. Lah, telat bos, anaknya baru aja dari sini tadi. Nah, kenapa kedatangan Isha sangat penting? Jadi si Mendoza yang keturunan Mendoza pencuri dan Maria yang keturunan dukun penyegel Baros sangat ingin mendapatkan harta karun Vasco da Gama. Tapi mereka itu tidak bisa berbuat banyak karena hantu Baros itu terlalu kuat. Sekarang mereka punya cara untuk mengalahkan si Baros dengan cara memanfaatkan si Isha. Pancing Baros keluar ruang harta dengan si Isha, karena kalau si Baros keluar ruang harta, kekuatannya akan jauh berkurang. Malam harinya, Isha pun dimarahin habis-habisan karena tadi siang hilang kelayapan. Tapi Susan bilang kalau Isha itu sangat mirip dengan mendiang ibunya, selalu penasaran dengan semua hal. Mungkin si Isha jadi begajulan seperti sekarang karena dia tuh kangen dengan sosok ibunya. Nah, di kamar, Isha melihat ada bola biru air mata Baros yang ngambang di jendela. Bukannya takut atau kabur, ini bocah malah motretin tuh bola demit. Seperti terhipnotis, ini bocah bangor malah mengikuti bola ngambang itu. Tak terasa, Isha pun berjalan sampai di dalam museum. Terlihat kalau tuh air mata kristal membuka ruang rahasia. Penasaran dengan ruangan yang tiba-tiba kebuka, Isha malah masuk ke dalam. Seketika itu juga, tuh bocah bangor langsung melayang-layang seperti masuk ke dunia dongeng. Ketika si Isha mendekati pintu ruang rahasia, seketika itu juga tangan kanan Isha keluar renda-rendanya. Aneh ya? Ya emang aneh sih. Nah, di kala itu baru sudah menunggu dengan siaga.
Dia tidak tahu siapa yang akan membuka ruang harta itu setelah 400 tahun. Bacap, ada kucing salto. Ya, si Isha pun langsung kabur ketakutan lah. Gara-gara Isha kabur, ruangan itu cuma terbuka tapi tidak ada yang masuk. Melihat ruang harta itu kembali terbuka, Baros pun flashback ke kenangan yang 400 tahun yang lalu. Ketika kerajaan Goa diserang oleh kerajaan India dibantu pasukan Inggris, yang menyebabkan seluruh keluarga tuannya harus kembali ke Portugal. Sadar kalau tuannya sudah kembali, Baros langsung girang bukan kepalang. Dia juga langsung mengambil tongkat raja yang akan dia serahkan langsung ke tuannya, Vasco da Gama. Tapi Frodo memperingatkan kalau kemungkinan tuan Vasco da Gama itu sudah mati. Ini sudah lebih dari 400 tahun semenjak mereka meninggalkan Goa. Bangkeknya, Baros yang gak sabaran malah keluar ruang harta. Di saat pengen mengejar si Baros, Frodo menemukan HP-nya si Isha yang terjatuh. Singkat cerita, Baros keluar museum yang kebetulan banget di luar lagi ada parade kostum. Baros itu heran kenapa kerajaan Goa sekarang jadi kayak gini. Nah, di saat itu Baros pun melihat si Vasco da Gama yang tidak seperti tuannya. Kembali lagi Baros pun flashback ke ingatannya. Di saat itu diceritakan kalau Baros itu merupakan orang paling dipercaya oleh si Vasco. Tak lama berselang, kerajaan Goa pun diserang oleh musuh. Sadar tidak bisa menang melawan pasukan India yang dibantu pasukan Inggris, Vasco berniat kembali ke Portugal dulu untuk meminta bantuan. Dia berjanji dalam waktu 1 bulan dia akan kembali lagi ke Goa. Setelah parade selesai, Baros pun terduduk lesu. Janji tuannya yang akan kembali dalam waktu 1 bulan ternyata hanya omong kosong. Namun Frodo bilang walaupun tuan Vasco sudah tidak akan muncul lagi, tapi keturunannya sudah sampai di Goa dan akan mengambil haknya sebagai pemilik ruang harta. Frodo juga menunjukkan HP-nya si Isha yang memperlihatkan kalau ibunya si Isha sangat mirip dengan nyonya mereka, yaitu Ratu Teresa da Gama. Sekarang mereka itu harus mencari keturunan tuan mereka dan menyelesaikan misi. Keesokan harinya, Vasco kembali pulang ke museum dan melihat orang-orang yang lagi pada demo. Lah, yang lain ditembusin, si Chota dijenggit-jenggit keribonya. Nah, di dalam ruang prelelangan, Baros langsung mencari anak yang menjadi keturunan Vasco da Gama. Nah, di saat Menteri India lagi memberi sambutan, Frodo ngasih tahu kalau putri mereka ada di depan. Bangkainya, pas Pak Menteri mau duduk, kursinya malah ditarik. Ya kejengkang lah ini bapak-bapak. Isha yang bisa melihat si Baros langsung teriak-teriak kalau ada Pak Ade butak brewokan yang menarik kursi Pak Menteri. Jelas saja semua orang pun langsung pada bingung karena emang gak ada siapa-siapa di belakang Pak Menteri. Karena semua orang gak ada yang percaya, Isha pun langsung mengejar Baros seorang diri. Ketika si Baros mabur, baru deh si Isha kena mentalnya. Tapi dia tuh gak takut sama sekali. Malah ini hantu botak dimarahin sama si Isha. Frodo bilang kalau fix no debat ini anak cewek keturunan Vasco karena dia bisa melihat mereka. Untungnya Isha yang dikira hal itu langsung diseret sama keluarganya. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Maria yang menyadari kalau Baros itu sudah keluar dari ruang harta dan inilah saatnya mereka untuk menghancurkan si Baros. Siang harinya Isha yang jengkel karena nggak ada yang percaya sama dia melihat si Baros yang lagi kongkow di tengah laut. Isha pun marahin si Baros habis-habisan. Nah, di saat itu Baros bilang kalau dia bukan manusia. Tanpa sadar, si Isha itu malah berjalan di atas air sambil marah-marah. Baru deh dia mak pelolor, kok aku bisa ngambang ya? Di sana Isha pun sadar kalau yang di depannya itu adalah jin botak brewokan. Baros pun menceritakan kisahnya yang diharuskan menjaga ruang harta peninggalan Vasco da Gama. Baros bilang kalau Isha adalah pewaris ruang harta itu. Namun Isha tetap aja nggak mau percaya dengan omongannya si Baros. Dan seketika itu juga Isha pun langsung disirap dan kecemplung ke laut. Di dalam laut joget-joget. Nah, kalau ini Om nggak bakalan marah-marah nih. Soalnya ini film memang semi film anak-anak. So, oke deh. Setelah puas joget-joget di dalam laut, Isha pun tersadar di kolam renang. Jelas saja Isha dimarahin sama bapaknya karena ini bocah bangor parah. Ngerasa selalu dimarahin sama bapaknya, Isha pun curhat kalau dia tuh kangen sama emaknya. Melihat si Isha, Baros pun keinget kenangannya kembali. Di saat benteng Goa diserang, Vasco da Gama terkena serangan hingga sekarang. Ratu Teresa yang melihat itu kelihatan panik banget. Merasa udah terdesak, Ratu memerintahkan semua pasukannya untuk mengungsi naik kapal, tinggalkan Goa untuk pulang ke Portugal. Tapi Vasco nggak mau pergi, dia masih kepikiran soal ruang hartanya. Karena hal itu jugalah Vasco memanggil dukun Afrika. Dengan ilmunya, dukun Mowesi menyegel ruang harta itu. Namun si Vasco dipengaruhi oleh si Mowesi. Untuk menyempurnakan segel ruang harta, harus ada tumbal yang harus dikorbankan untuk menjaga ruang harta itu.
Aslinya sih, yang akan ditumbalkan adalah si Mufarasa, anak buahnya si Mendoza. Tapi Mendoza yang sadar kalau Vasco dan Barros itu terlalu dekat, sehingga si Vasco susah dipengaruhi. Makanya Mendoza menyarankan si Vasco biar Barros saja yang dijadikan tumbal penjaga ruang harta. Sialnya, karena pengaruh guna-guna dukun Moesi, Vasco pun setuju dengan ide itu. Dia pun memerintahkan Barros tinggal di gua sebagai tumbal penjaga ruang harta. Teresa yang tidak percaya soal klenik-klenik menolak hal itu, tapi Barros yang sangat setia langsung mengiyakan perintah tuannya. Singkat cerita, Vasco dan keluarganya pun akan pergi meninggalkan gua, sedangkan si Barros ditinggal untuk dijadikan jin penunggu ruang harta. Prosesi voodoo pun dilakukan. Di saat itu, Barros pun ditusuk dari belakang oleh tuannya sendiri, sebagai jalan masuk guna-guna yang akan menyegel Barros selamanya. Untuk menemani si Barros, Moesi membuat boneka voodoo yang akan selalu menemani si Barros sampai akhir zaman. Mendengar cerita itu, Isha pun merasa sangat iba dengan si Barros. Isha pun langsung memanggil si Barros dengan sebutan Barros Pepe, seperti Putri Isabella memanggil Barros di zaman dulu. Isha juga menyadari kalau masalahnya itu tidak sebanding dengan permasalahannya si Barros. Barros bilang setelah dia memberikan kunci ruang harta ke Isha, maka kutukannya akan hilang. Dia akan menyeberang ke Nirwana, berkumpul kembali dengan tuannya Vasco da Gama, Ratu Teresa, dan Putri Isabella. Nah, dikala itu si Isha malah petakilan ngambil barang-barang harta. Barros pun menyuruh si Isha menaruh tongkat itu, karena di dalam tongkat itu ada bubuk yang bisa mengusir roh jahat. Singkat cerita, Barros menyerahkan kunci ruang harta ke Isha. Namun Isha yang sadar kalau Barros akan menghilang setelah dia menerima kunci itu, Isha pun langsung menolak. Isha masih belum mau kehilangan sosok Barros. Mengetahui hal itu, Barros tidak merasa kecewa. Walaupun kutukannya belum bisa diambil, tapi Barros sudah merasa puas karena dia menemukan sosok Putri Isabella dari dirinya si Isha. Sebelum pergi, Barros menyuruh si Isha berbaikan dengan ayahnya. Bagaimanapun juga, ayahnya si Isha itu sangat menyayangi si Isha. Malam harinya, Isha pun mendatangi ayahnya untuk meminta maaf. Melihat si Isha, Ron pun langsung memaafkan si Isha. Ron juga punya berita baik untuk si Isha. Sekolah sudah mencabut skorsingnya si Isha. Nah, dikala itu, Isha ingin meminta sesuatu ke ayahnya. Dia mengajak Ron ke museum dan menunjukkan lukisan keluarga kerajaan gua. Isha bilang kalau ibunya itu sangat mirip dengan Ratu Teresa. Isha juga menunjukkan anting milik Putri Isabella yang dia bilang kalau yang satunya lagi disimpan di ruang harta yang dijaga Barros Pepe. Gedung ini sangat bersejarah. Isha ingin bila ayahnya berhasil memenangkan lelang gedung ini, tolong jangan rubah gedung ini menjadi kasino. Biarkanlah gedung ini tetap menjadi sejarah kerajaan gua. Mendengar itu, Ron pun hanya bisa terdiam. Di sisi lain, Maria merencanakan sesuatu dengan ilmu voodoo-nya. Maria membuat sosok boneka santet yang sangat mirip dengan Vasco da Gama. Maria juga memasukkan roh jahat ke boneka itu. Maria sadar hanya pewaris Vasco yang bisa memasuki ruang harta. Dengan kala jengking jadi-jadian itu, mereka bisa menyusup masuk ke ruang harta dan menghancurkan si Barros. Singkat cerita, Mendoza pun menaruh kalajengking santet itu di atas pintu ruang rahasia. Seketika itu juga, tuh kalajengking pun langsung mencair. Sedangkan di ruangan bawah, pelelangan pun digelar. Gedung kuno itu pun dibuka dengan harga 25 juta dolar. Secara bertahap, banyak investor yang menawar sampai ke harga yang gak ngotak, termasuk si Ron Madaf, ayahnya si Isha. Tapi di saat itu, si Maria malah memantrai si Isha. Seketika itu juga, ruang harta pun meledak dan menyemburkan api. Voodoo pun menyadari kalau pewaris dalam bahaya, mereka harus menyelamatkan si Isha. Karena nggak mau Isha kenapa-napa, Barros langsung terbang menuju jam keramat. Dia pun memasukkan tongkat raja agar Isha bisa dilindungi. Nah, sedangkan si Isha yang terkena guna-guna malah masuk ke ruang harta. Sialnya, gara-gara Isha masuk ke ruang harta, kalajengking jadi-jadian juga berhasil ikut masuk. Seketika itu juga, sosok boneka santet Vasco da Gama pun keluar. Dengan ilmu jahatnya, Vasco KW itu memerintahkan Baju Zirah untuk menyerang si Barros. Tapi Barros nggak mau diam begitu aja. Dia pun langsung melawan semua roh jahat itu sampai hancur. Namun pas sosok Vasco keluar, Barros itu langsung ketipu. Dia mengira sosok itu adalah tuannya yang telah kembali. Alhasil, tubuh Barros pun langsung ditusuk. Sadar itu bukan tuannya, Barros pun langsung menyerang tuh sosok jahat.
Nah, dikala bertarung itu, Maria mengambil kutukan dari tubuhnya si Baros, sehingga kekuatan si Baros banyak yang hilang. Tapi untungnya Isa keinget bubuk pengusir roh jahat. Dengan bubuk itu, wujud asli tuh roh jahat pun langsung hancur. Ngerasa sudah tidak punya kekuatan lagi, Baros memasrahkan kunci ruang harta ke Isya. Baros yakin benar Isya bisa menggunakan semua harta itu untuk kebaikan. Dan setelahnya, Isya pun menerima kunci harta itu. Nah, di atas, Mendos yang mencoba mencabut tongkat raja malah kejengkang sampai gelantungan di lampu gantung. Alhasil, dia pun ditangkap. Diceritakan juga kalau bangunan itu berhasil dimenangkan oleh Roy Madhav, sehingga bangunan tua itu sekarang jadi milik keluarganya si Isya. Singkat cerita, misi Baros dan Fudu pun akhirnya selesai. Bersama kitabnya, Fudu terbakar dan hilang selamanya. Begitu juga dengan si Baros yang hilang menjadi serpihan kunang-kunang. Dan filmnya pun berakhir. Ada yang nyempil dikit. 12 tahun kemudian di Portugal, diceritakan kalau Isa sekarang menjadi penyanyi yang cukup terkenal di Portugal. Di setiap lagunya pasti disisipkan tentang kisah Baros sebagai hantu baik hati yang selalu setia. Tapi tak lama kemudian, ada mas-mas India yang mendatangi konsernya si Isa dengan membawa buntelan yang berisi kunci harta. Isya pun bertanya-tanya siapa yang memberikan kunci itu. Cowok itu menunjuk keluar, menunjuk ke kunang-kunang yang berterbangan, yang menandakan kalau Baros Pape sudah kembali. Tamat deh. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmi Latihin.